Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Dan Rasil Visual, siaran ini bisa disaksikan juga secara langsung melalui YouTube Rasil TV. Edisi Sabtu 13 Syakban 1439 Hijriah yang bertepatan dengan 29 April 2018. Saya senang sekali Nurdiana bersama rekan kerja kami Robi, Bang Yusuf, juga Atep di Switcherman menemani ruang dengar Anda di duha yang indah ini. Bagaimana kabar iman Anda hari ini? Semoga kita sudah mengawali pagi dengan salat tahajud, juga sudah membaca Quran hari ini, dan semakin meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah baca Quran semua ya pastinya pagi hari ini ya. Kenapa saya mengingatkan untuk membaca Quran? Karena hari ini kita akan kedatangan tamu dari komunitas Odots. Pada tahu semua kan ya Odots, dan merupakan salah satu dari penyemangat kita untuk terus tilawah setiap harinya. Nah, bermula dari komunitas yang difasilitasi dari pesan singkat atau SMS, kini komunitas Odots ini sudah menyebar di seluruh tanah air yang mengandalkan aplikasi WhatsApp dan membuat grup yang beroperasi ya, Mas ya. Nah, saya sudah bersama Mas Aditya Nugroho sebagai Ketua Bidang Promosi dan Humas dari Odots itu sendiri, dan juga ditemani oleh Mas Marcelino Gerit sebagai staf humasnya nih. Qadarullah, alhamdulillah ya pendengar dan pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada, kita bisa berbincang-bincang dengan Mas Adit dan Marcelino Gerit hari ini di Rasil. Nah, sebelum kita pengen tahu nih, bagaimana sih kabar komunitas Odots yang sudah eksis hampir 10 tahun di tengah-tengah umat. Kita sapa dulu Mas Aditnya dan Mas Geritnya. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Marcelino ya. Mas Marcelino. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hubungan apa nih sama Mas Marcelino Reflang? Enggak ada. Masya Allah. Saudara seiman. Saudara seiman. Ya baik Mas Adit, saya tadi udah mengawali bagaimana sih kabar komunitas Odots yang sudah eksis hampir 10 tahun di tengah-tengah umat ini? Oke, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Komunitas Wande Wanjus itu sebetulnya kalau ditilik ke belakang, kita baru benar-benar eksis atau mungkin dianggap eksis itu sekitar tahun 2013 gitu. Itu mulanya setelah era SMS, tapi juga SMS itu tidak terlalu berkembang, kemudian muncul aplikasi BBM, BlackBerry Messenger, itu nggak lama kemudian muncul WhatsApp gitu, dan kita rasa lebih efektif pakai WhatsApp gitu. Barulah mulai terbentuk pengurus-pengurus kecil gitu awal, kemudian di November 2013 saya masuk, kemudian kita baru bisa memformulasikan ke dalam sebuah bentuk organisasi itu mulai Mei 2014. Pada waktu itu kita melakukan grand launching di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah seluruh tempat di Masjid Istiqlal itu full, penuh, sekitar 40.000 massa. Kita dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang menyewa satu pesawat khusus dari Kalimantan gitu kan untuk ke Jakarta. Dari seluruh Indonesia itu hadir untuk grand launching. Di sana ada penceramannya, ada Ustadz Yusuf Mansur dan lain-lain, dan itu juga ditayangkan secara live di salah satu TV swasta. Dari situ mulai orang banyak mengenal komunitas Wande Wanjus. Kalau dulu kita membaca Al-Quran kebanyakan hanya di bulan Ramadan gitu. Nah, sekarang dengan adanya Odots, alhamdulillah kita disemangati. Kalau begitu kita rasa kita belum ngaji hari ini, belum baca Quran hari ini, kita lihat di grup WhatsApp, teman-teman kita sudah pada setoran, teman-teman kita sudah pada lapor gitu. Itu yang membuat kita termotivasi untuk selalu baca Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai saat ini anggota Wande Wanjus itu berjumlah sekitar 112.000 orang.
Sudah ada di seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke. Kemudian juga ada di kurang lebih 20 negara. Warga-warga Indonesia yang ada di 20 negara kurang lebih itu banyak yang ikut. Dari mulai Mesir, Inggris, Jerman, Jepang, Australia, Brunei, Malaysia dan sebagainya. Masya Allah. Gitu. Sekali ya. Nah itu tadi pas launching di Masjid Istiqlal itu setelah beberapa bulan atau perjalanan berapa panjang itu menginginkan untuk launching dan dihadiri? Kalau dari awal SMS sih itu dari, kalau saya nggak salah itu dari 2010. 2010 itu waktu itu kita ada founder kita, ada Pak Riki Adrinaldi, mantan ketua umum, sekarang di Majelis Syuro. Kemudian ada Pak Bayu Subrata, sekarang beliau menjabat sebagai ketua koordinasi Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada Mas Fatah dan lain sebagainya. Itu mereka ada di satu forum pengajian. Di situ diminta membaca Al-Quran satu hari 1 juz, kemudian setor lewat SMS. Setelah lewat SMS, kemudian di 2012 ada BlackBerry Messenger lewat BBM. Kemudian begitu ada WhatsApp, itu sudah mulai bentuk grup-grup WhatsApp. Seperti itu, dan sudah mulai menyebar dari mulut ke mulut. Lama-lama sudah semakin banyak. Akhirnya WhatsApp juga semakin berkembang. Lalu jadi masif seperti saat ini, jadi viral. Demikian gitu. Masya Allah ya. Program komunitas One Day One Juice yang dikenal dengan ODOTS ini kan sudah tidak asing lagi ya di telinga warga kota besar di Indonesia. Dan perkembangan komunitasnya dibentuk dari 2009. Oke, dan akan menggelar Tarhib Ramadan 1439 Hijriah pada Ahad 6 Mei yang akan datang ya di Masjid Istiqlal. Nah tadi kita sudah mengetahui bagaimana kabar dari komunitas ODOTS itu sendiri. Bisa diceritakan nggak sih Mas kepada pendengar nih mengenai sejarah tadi ya, kenapa sih bisa tercetus itu gitu, siapa nih pertama kali ide yang pertama kali yang menggulirkannya? Saya iri sekali nih sama yang pencetus idenya itu, Masya Allah. Kebayangnya enaknya ya saat berpulang kepada Allah sudah diikuti menginspirasi 120.000 manusia hamba Allah untuk membaca Quran setiap harinya. Wow, Masya Allah. Ya, jadi sejarah One Day One Juice itu bermulai dari keresahan para pendiri-pendiri ODOTS bahwa masyarakat Indonesia khususnya di perkotaan gitu kan, itu dengan makin berkembangnya media itu adim orang untuk membaca Al-Quran itu semakin berkurang gitu. Mungkin dulu kalau zaman saya kecil atau mungkin zaman ayah ibu kita masih muda gitu, itu setelah pas maghrib mayoritas suara itu adalah suara-suara orang ngaji gitu kan, yang membaca Al-Quran, yasinan dan segala macam gitu. Nah itu makin berkembangnya media makin berkurang, orang kebanyakan nontonnya sinetron gitu kan, musik dan segala macam gitu. Itu yang membuat kita merasa harus melakukan sebuah dakwah gitu, bahwa Al-Quran ini harus dikembalikan. Jangan lagi Al-Quran hanya dibaca di bulan Ramadan. Al-Quran hanya dibaca ketika ada orang yang meninggal gitu dan sebagainya. Tapi Al-Quran itu adalah kalamullah yang memang harus dibaca setiap saat gitu. Bahkan para rasul dan juga para sahabat itu menghatamkan Al-Quran ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, bahkan ada yang setiap 3 hari sekali gitu. Oleh karena itu kita mencoba kembali budaya membiasakan membaca Al-Quran gitu. Dan di One Day One Juice itu semua lapisan masyarakat boleh ikut, dari mulai anak kecil sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Bahkan saya pernah ketemu waktu itu di tahun 2014, saya pernah silaturahim ke salah satu anggota ODOTS yang tertua, namanya Bapak Tanjung. Waktu itu beliau berumur 75 tahun. Masya Allah. Istrinya berumur 72 tahun. Suami istri anggota One Day One Juice. Setorannya selalu lancar setiap pagi. Tidak perlu di reminder. Tidak perlu di reminder. Bahkan kadang dia kalau ada waktu suka mereminder kami yang muda-muda gitu, suka mengingatkan. Itu yang membuat kami merasa harus mempertahankan dan bahkan mengembangkan komunitas ini gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah 112.000 anggota,
dan banyak mungkin public figure yang kita kenal dan mereka juga ikut One Day One Juice gitu. Siapa aja tuh Mas? Di antaranya ada Umi Pipik, kemudian ada Mas Ali Zainal. Kebetulan waktu itu Mas Ali Zainal pernah satu grup sama saya. Ada Tommy Kurniawan, waktu itu pernah juga ada Baimong, ada Indra Bekti, ada kemudian Dini Aminarti dan lain sebagainya gitu. Itu bahkan ada beberapa pejabat ya, seperti kalau saya nggak salah Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat itu menjadi ketua Dewan Pembinanya One Day One Juice di Provinsi NTB. Masya Gitu. Allah. Dan alhamdulillah nanti pesan beliau minta Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah acara besar One Day One Juice tingkat internasional tahun ini. Allahu Akbar. Gitu, yaitu Olimpiade Masya Pencinta Allah. Al-Quran di Nusa Tenggara Barat di Lombok. Gitu. Dan untuk event kami yang terdekat, jadi kami itu setiap daerah mempunyai event rutin kami namanya ngaos, ngaji on the street. Yang kedua adalah kalkulus, kajian Quran ala Ustadz gitu. Nah, kalkulus ini kajian dari masjid ke masjid yang lebih besar temanya terkait tentang tafsir Al-Quran gitu. Jadi kita membahas makna dan isi Al-Quran ayat-ayat tertentu gitu. Kemudian untuk ngaos atau ngaji on the street yaitu kita membaca Al-Quran bersama-sama beramai-ramai di tempat terbuka gitu. Kadang di Car Free Day, kadang di taman, bahkan pernah teman-teman di One Day One Juice Jawa Timur itu bikin ngaos di atas kapal laut ya, dari Surabaya ke Madura, lewatin laut Suramadu. Itu ramai-ramai komunitas Odos di Jawa Timur. Kemudian ada juga ngaji di pantai, ngaji di kereta, di busway. Waktu itu teman-teman DKI juga pernah bikin. Itu merupakan kreasi-kreasi kita untuk memasyarakatkan Al-Quran. Kemudian untuk yang menyambut Ramadan yang akan datang, tanggal 6 Mei kita ada tarhib atau kajian persiapan Ramadan. Mungkin Mas Marcelino bisa menjelaskan gitu kan, pengisinya siapa dan lain sebagainya. Iya, sebelum Mas Marcelino jelaskan nih ya, saya pengen tahu dulu Pak, Mas Aditya sendiri bergabung dengan Odots ini apa sih alasannya? Juga nanti ya saya tanyakan dengan pertanyaan sama nih. Kalau saya, dulu saya gini, dalam setahun saya membaca Al-Quran hatam itu cuma 2 kali. Satu kalinya Ramadan, satu kalinya lagi dari dari Syawal sampai Sya'ban. 11 bulan hanya 1 kali hatam. Gitu. Tapi begitu saya dengar ada komunitas Odots, saya coba masuk ke dalam gitu kan. Ternyata saya jadi termotivasi. Yang tadinya setahun 2 kali jadi sekarang setahun 12 kali. Masya Allah. Bahkan kadang-kadang di bulan Ramadan suka saya tambah 2 kali dalam sebulan gitu kan. Kadang juga suka saya tambah berikut terjemahannya saya baca. Masya Allah. Demikian. Jadi ada nilai tambah dari saya sebelum ikut Odot sampai saya ikut Odot sampai saat ini. Alhamdulillah banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Ternyata benar ya, ketika kita ingin meraih kebaikan, maka berkumpullah dengan orang-orang yang memang melakukan kebaikan, sehingga kita berjamaah dan semakin semangat untuk melakukan itu ya. Nah, kalau Mas Marcelino sendiri gimana pengalamannya masuk bersama Odot? Apa yang membuat tertarik? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Marcelino sebagai mahasiswa kalau kami mahasiswa itu butuh sesuatu komunitas tuh yang beda gitu. Karena di dalam Odots ini saya sendiri merasakan bahwa saya kan bergabung pada akhir tahun 2017. Dan dari itu sebelum itu saya itu bahkan setahun itu paling cuman sekali. Paling banyak itu 2 kali hatam gitu. Tapi semenjak ikut Odots gitu jadi merasa lebih dekat, lebih enak gitu, lebih berinteraksi dengan Quran tuh menjadi lebih disemangati sama teman-teman yang ada gitu. Karena kita tahu kan bahwa berkumpul dengan orang-orang soleh yang tadi telah disebutkan, bahwa itu akan menambah motivasi kita gitu. Nah, mahasiswa itu tentunya saya sebagai mahasiswa
Tingkat berapa nih Mas? Oh, alhamdulillah saya udah tingkat akhir. Mudah-mudahan semakin ini ya mempercepat kelulusan dengan nilai Amin. terbaik ya. Amin. Insya Allah. Dari audit sini saya merasakan jadi lebih dekat dengan Allah karena Al-Quran itu adalah panduan kita, panduan hidup, panduan menuju hidup, panduan mati gitu. Nah, dengan Al-Quran itu semoga menjadi apapun yang kita lakukan, kita jalan, kita ingat Al-Quran, kita melihat, terbayang ayat Al-Quran gitu. Jadi itu yang saya ingin terapkan. Apapun gitu. yang kita lihat Allah saja gitu kan. Yang kita melihat gitu. Allah ya melalui Quran tadi. Nah ini kalau Mas Adit sendiri masih kuliah atau sudah berkeluarga? Saya bekerja alhamdulillah gitu kan. Satu lagi nilai plus di ODOTS suka diplesetkan, ODOTS itu dibalik jodoh. Jadi alhamdulillah saya dapat jodoh pun di ODOTS gitu kan. Karena itu sebetulnya mau saya celetukin nih sama Mas Marcelino karena tadi. istri saya juga kebetulan sama-sama pengurus di Wandewanju, sama-sama di pusat seperti itu gitu. Jadi saya merasa bahwa di Wandewanju itu tidak cuma sekedar membaca gitu kan, membaca laporan di WA tidak, tapi juga kami berusaha mengembangkan dan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran kepada masyarakat gitu. Di antaranya itu tadi kita bikin kaos, kalkulus, kemudian kita juga ada program-program sosial gitu kan. Waktu itu kita sempat membantu saudara-saudara kita di Palestina, sekarang juga di Syria, kemudian juga di beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia gitu. Itu bagian kita mengaplikasikan nilai-nilai Quran yang sering kita baca setiap hari, seperti itu. Iya, tadi seperti yang sudah disenggol sama Mas Adit nih, beliau dapat jodoh di sini. Nah, Mas Marcelino mungkin nyusul ya, tapi sudah mencari di komunitas ODOTS juga ya maksudnya. Iya baik. Nah, pengalaman berharga apa sih yang dialami komunitas ODOTS dalam setiap gerak langkahnya gitu, setelah bergabung selain yang tadi disebutkan gitu? Pengalaman paling berharga bagi saya adalah ketika saya ikut dalam dalam aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukan Wandewanju, diantaranya penggalangan dana untuk Palestina, penggalangan dana untuk waktu itu bencana alam di Jawa Tengah gitu. Itu merupakan nilai yang sangat berharga bagi saya. Dan kebetulan saya di Humas, di bidang promosi dan Humas. Saya merasa bahwa ini sebuah investasi akhirat bagi saya ketika saya mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk ikut ODOTS gitu. Dan kebetulan saat ini Wandewanju tidak hanya terbatas pada 1 hari 1 juz, tapi juga kita ada program lain yaitu 1 hari setengah juz dan juga 1 hari 1 lembar untuk anak-anak. Itu kita ingin melebarkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa baca Al-Quran gitu. Kita coba jumlah 112.000 itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan ratusan juta orang Islam yang ada di Indonesia gitu. Tidak sampai 1%. Itu yang coba kita sedang kembangkan, sedang kita masifkan di semua daerah gitu. Kemudian juga di setiap kita punya namanya koordinator provinsi di tingkat provinsi. Alhamdulillah sudah berada di 34 provinsi. Kemudian kita juga punya saya lupa berapa ribu, pokoknya ribuan DPA gitu. Dewan Pengurus Area di tingkat kota dan kabupaten gitu. Itu juga sudah ada di seluruh provinsi, walaupun belum merata di seluruh provinsi itu ada. Seperti itu. Kita juga punya perwakilan luar negeri gitu. Dan kebetulan kalau di grup saya sendiri pun dari sisi daerah sangat heterogen. Di grup saya ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, bahkan ada yang dari Jerman gitu. Itu yang membuat saya walaupun tidak pernah bertemu dengan mereka secara fisik, tapi kita merasa punya ikatan batin dengan mereka gitu. Dan yang lebih menyenangkan bagi saya adalah karena saya di pekerjaan saya itu sering keluar kota. Jadi ketika saya keluar kota, saya selalu cari ada nggak nih teman saya satu grup di Wandewanju gitu kan. Kalau ada kita kopdar, dan begitu kita kopdar itu nuansa ukuahnya luar biasa gitu. Itu menurut saya yang paling saya haru adalah ketika saya bertemu dengan teman satu grup saya di Jayapura, Papua
gitu. Jauh-jauh ke sana ternyata ada gitu kan, dan dia jadi pengurus audit di sana juga. Kopdar kita ketemu gitu kan, sudah sekian lama satu grup, alhamdulillah bisa ketemu. Itu sebuah Pengalaman kebanggaan dari bagi Mas saya, pengalaman Adit yang ya. luar Kalau biasa. Mas Marcelino gimana nih? Ada yang bisa dibagi? Kalau saya merasakan sendiri kan, saya kan alhamdulillah kan itu mahasiswa juga sering ke beberapa daerah gitu untuk kunjungan silaturahmi dari kampus. Dan di situ saya juga pernah bertemu dari apa namanya yang lebih tua dari saya. Ada bapak-bapak, dia itu di masjid itu baca Quran walaupun dia mohon maaf ya kakinya itu tidak sempurna gitu. Masya Allah. Dan itu yang membuat saya jadi merasa masa saya yang alhamdulillah lengkap ini, Sempurna, alhamdulillah iya. sempurna, Sehat sehat gitu kan ya. dan masa nggak bisa seperti beliau gitu. Dan situ kita bisa sharing-sharing, kita sharing-sharing waktu itu, dan itu yang menambah motivasi saya gitu, menambah semangat saya gitu. Kalau efeknya dari mengikuti pelajaran kuliah, selama kuliah itu berpengaruh nggak? Oh lebih Iya. gampang belajarnya atau lebih berprestasi? Bisa dibagi ceritanya? Kalau saya sendiri merasakan alhamdulillah semenjak ikut ODOTS itu merasa nilai IPK saya itu naik gitu. Masya Tapi Allah. ketika saya lagi sedang futur-futurnya, sedang setorannya itu tidak tepat waktu gitu, itu menyebabkan pernah dalam satu semester itu saya itu lagi futur gitu, saya setoran tidak selalu tepat gitu, kadang sehari, kadang 2 hari gitu. Tapi di situ saya merasa tuh nilai saya tuh emang menurun gitu dibandingkan dengan semester sebelumnya yang saya setiap hari lengkap, setiap hari tepat. Jadi itu tuh ada pengaruhnya gitu antara kita membaca Al-Qur'an dengan Tidak gitu ya. dengan tidak gitu. Biasanya kalau Mas Marcelino pagi atau mengawali baca Quran setelah tahajud atau gimana? Alhamdulillah karena saya itu saya kan sedang melaksanakan praktik kerja lapangan, dan di situ saya dari Jakarta ke Tangerang itu kan pulang pergi gitu, dan saya bangun jam 4 dan berangkat jam 5, dan di sela-sela itu Mengisi waktu dengan dengan membaca tilawah gitu. Jadi membuka hari dengan tilawah, membuat kita semangat belajar pun jadi buat mahasiswa nih ya. Kalau buat mahasiswa itu buat sangat mahasiswa memacu untuk belajar dan lebih mudah ya memahami Iya, apa-apa yang disampaikan di kuliah dan memacu nilai semakin tinggi. Nah, kalau dari pekerja sendiri gimana nih Pak? Kalau saya jadi kalau di Wonder News itu kan hitungannya maghrib ketemu maghrib gitu. Jadi saya sebelum tidur setelah sholat isya itu pasti baca itu kurang lebih setengah juz gitu. Dan saya selesaikan, saya finishkan itu sebelum subuh atau setelah sholat subuh gitu. Atau kadang kalau selambat-lambatnya saya dalam perjalanan berangkat kerja gitu, karena saya berangkat kerja itu naik jemputan, itu di mobil jemputan saya baca gitu kan, selesai udah saya laporan gitu. Saya baru mulai baca lagi kadang kalau lagi mau nyicil habis asar untuk hari berikutnya, atau habis sisa pulang kerja gitu. Sebenarnya kalau kita sudah terbiasa dan sudah cukup lancar membaca Al-Quran, itu 1 juz itu kalau kita langsung kurang lebih 1 jam itu selesai gitu. Atau bisa kita bagi menurut selesai sholat gitu. Kita Cicil. 1 juz itu 20 halaman iya. atau 10 lembar. Itu bisa kita bagi 5 gitu, masing-masing 2 lembar gitu. Jadi kita kurang lebih hanya butuh waktu 10 sampai 15 menit setelah sholat untuk membaca Al-Quran gitu. Itu insya Allah kalau kita rutin selesai sholat isya juga selesai hatam gitu 1 juz. Masya Allah ya, menarik sekali pembincangan tentang Al-Quran ini sebenarnya ya, selain akan menjadi penerang kita nanti di alam kubur, juga di dunia memberikan support dan effort yang lebih baik ya untuk apapun yang kita lakukan setelah membaca Quran. Nah, pendengar dan pemirsa Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang kembali dengan Mas Aditya juga Mas Marcelino tentang ODOTS ini. Namun setelah jeda yang berikut ini tetaplah bersama kami.
Ahlan wa